ثم إلى أمر المسلمين والمؤمنين به وخصوصا إلى قوم الذين في السيوف والسلطان بهذه المعاني ثم إلى أرواح المحمدين وكي مؤاجر أمثال أبدال وكي سبيل رشاد بن أسماني وكي سيف الدين بن أمسير وكي أسن بصري بن هدي أبو بكر ثم إلى أرواح ساداتنا وليسانا ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ثم إلى أرواح جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات كافة عامة بأن الله تغشانا وتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويسكنهم والجنة بالنية الفتوح والمنوح والرسوح والصلاح الجسد والروح والتوبة النسوح على هذه النية وعلى كل نية صالحة وعلى ما نوينا وعلى ما نوى به سلفنا الصالح وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن والاه. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لوالدينا yusqawna fiha ka'san kana mizahuha zanjabila. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqala syekhul muallifu rahimahullahu ta'ala wa adama naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid darain amin. Qala radhiyallahu anna wa antum. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim wa yusqawna fiha ka'san kana mizahuha zanjabila ainan fiha tusamma salsabila wa yatufu alaihim wildanum mukhalladun idza ra'aitahum hasibtum lu'lu'am mansyura wa idza ra'aita thamma ra'aita na'iman wa mulkan kabira alaihim thiyabun sundusin khudru wa istabraq wa hullu asawira min fiddati wa saqahum rabbuhum syaraban tahura inna hadha kana lakum jazaa'an wa kana sa'yukum mashkura. Shadaqallahul azim. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wa yusqawna, dan mereka diberikan minuman. Orang-orang yang mendapatkan predikat orang yang baik, kekasih-kekasih Allah, maka wa yusqawna fiha, mereka diberikan minuman di dalam sorga, ka'san ai khamron,
artinya ka'san khamr. Kana mizahuha, yang adalah campurannya, matum zajubihi, sesuatu yang dicampur dengan khamr itu, zanjabila, jahe-jahe. Wa yusqawna fiha ka'san, dan mereka diberikan minuman di dalamnya, minuman khamr. Yang minuman khamr itu dicampur dengan jahe. Ainan badalun min zanjabila. Ainan, mata air. Lafaz ainan adalah i'rabnya badal dari lafaz zanjabila. Fiha, mata air yang ada di dalam sorga, tusamma salsabila, yang dinamai salsabila. Yakni annama aha kazanjabili, artinya bahwa airnya itu seperti rasa jahe. Alladzi tastaliddu bihil arabu, yang merasakan keledatan bangsa Arab, sahlal masaghi fil halqi, mudahnya ditelan di tenggorokan. Jadi kalau ditelan rasanya nikmat, kalau ditelan geleser aja, geleser begitu. Wa yatufu alaihim, dan berkeliling atas mereka, artinya melayani mereka, wildanum mukhalladun, anak-anak kecil yang dikekalkan. Bisifatil wildani, dengan sifat kekanak-kanakan, la yashibuna, tiada mereka akan tua. Pelayan-pelayan sorga itu adalah wildan. Wildan mukhalladun, anak-anak kecil yang dikekalkan, tidak akan ada perubahan, tidak akan mengalami tua. La yashibun, tiada mereka akan tua. Idza ra'aitahum, apabila engkau melihat mereka, hasibtahum, maka engkau akan mengira mereka, lihusnihim, karena bagusnya, wantisyarihim fil khidmati, dan karena menyebarnya mereka dalam melayani, lu'lu'am mansyura, seperti mutiara yang tersebar. Saking banyaknya wildan-wildan di sorga yang melayani penduduk-penduduk sorga, engkau melihat mereka seperti mutiara yang bertebaran. Karena lihusnihim, baiknya mereka, keindahan bentuk tubuh mereka. Lu'lu'am mansyura, seperti mutiara yang tersebar. Min silkihi, yang terlepas dari talinya. Au min sodapihi, atau terlepas dari cangkangnya. Seperti keadaan mutiara yang bersinar, mutiara yang bersih, yang sudah terlepas dari talinya, yang sudah terlepas dari cangkangnya. Wa huwa ahsanu minhu fi ghairi dzalika,
dan dia lebih baik darinya pada selain itu. Apa yang digambarkan lebih baik dari itu. Apa yang dibayangkan lebih baik dari itu. Karena sorga itu adalah ma la ainun ra'at wala udunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Kenikmatan sorga itu mata belum pernah melihat, telinga belum pernah mendengar, belum pernah terlintas di benak hati manusia. Wa idza ra'aita thamma, dan apabila engkau melihat di sana, ay wujidatir ru'yatu minka fil jannati, artinya ditemukan penglihatan darimu di dalam sorga, ra'aita, maka engkau akan melihat. Maka jawabu idza, kalimat ra'aita adalah jawab dari idza. Idza syartiyah jawabnya ra'aita. Wa idza ra'aita thamma, apabila engkau melihat di sana, itu jumlah syarat. Jawabnya ra'aita, maka engkau akan melihat na'iman, kenikmatan-kenikmatan, la yusafu, yang tidak bisa disifatkan. Kenikmatan yang tidak bisa disifatkan, kenikmatan yang tidak bisa digambarkan, wa mulkan kabiro, dan kerajaan yang besar, wasi'an, yang luas, la ghayata lahu, yang tidak ada ujung baginya. Apabila engkau nanti akan melihat sorga, itu kata-kata wa idza ra'aita, al-khitabu lin nabiyyi au likulli man yadkhulul jannata. Di situ ada kata wa idza ra'aita, apabila engkau melihat di sana, yaitu di dalam kehidupan sorga. Kata-kata engkau di sini adalah al-khitabu lin nabiyyi, khitab, seruan untuk Nabi. Aulikul liman yadkhulul jannata, atau untuk siapapun manusia yang masuk ke dalam sorga. Itu kata-kata engkau. Apabila engkau melihat di sana, melihat di dalam kehidupan sorga, maka engkau akan melihat di dalamnya na'iman la yusafu wa mulkan kabiran wasi'an la ghayata lahu. Sebuah kenikmatan yang nggak bisa disipatin, sebuah kenikmatan yang nggak bisa digambarin, dan kerajaan yang besar, kerajaan yang luas yang nggak ada ujungnya. Aliyahum thiyabu sundusin khudru wa istabraq wa hullu asawira min fiddah wa saqahum rabbuhum syaraban tahura. Aliyahum, pada bagian atas mereka, fauqahum, di atasnya, fanasbuhu ala zorbiyati, i'rabnya fanasbuhu ala zorbiyati, menasobkannya karena menjadi zorob. Wahuwa khobarul mubtada'i ba'dahu, dan lafaz aliyahum adalah khobar mubtada dari kalimat setelahnya. Wa fi qiraatin bisukunil ya'i mubtadaun, dan pada qiraat yang lain dengan mensukunkan ya adalah mubtada. Boleh dibaca aliyahum, boleh dibaca
alihim, ya-nya dipathahkan itu menjadi dzarab. Kalau ya-nya disukunkan itu menjadi mubtada. Alihim. Wa ma ba'dahu khobaruhu, dan kalimat setelahnya adalah khobarnya. Jadi mubtada itu awalan, khobar itu akhiran. Sumpama itu bapak saya, itu namanya mubtada. Bapak saya namanya khobar, awalan akhiran. Dia adalah seorang pekerja. Dia itu adalah mubtada, pekerja adalah khobar. Nah, itu dalam gramatika bahasa Arab. Maka aliyahum boleh iya-nya itu dipathahin, alihim boleh iya-nya itu disukunin, boleh dibaca dua. Wadhamirul muttasilu bihi lil ma'tubi alaihim, dan domir yang bersambung dengannya untuk menatopkan atas mereka, artinya yang dilayani oleh anak-anak tersebut. Aliyahum atau alihim, pada bagian atas mereka, thiyabu sundusin haririn, pakaian-pakaian yang terbuat dari sundus. Apa itu sundus? Harir, sutra. Pakaian penduduk sorga adalah sundus. Sundus itu harir, harir itu sutra. Khudrun, yang berwarna hijau. Birlabi, dibaca dengan ropa khudrun. Wa istabrakun, dan istabrok. Bil jarri, dibaca dengan jar, boleh dibaca khudru wa istabrokin, boleh dibaca khudru wa istabrakun. Apa itu istabrok? Ma gulidho minad dibaji, yang tebal dari sutra. Pahual batainu, maka dibaj itu adalah pakaian-pakaian dalam. Wasundusu az-zohairu, sundus itu adalah pakaian-pakaian luar. Jadi ada daleman, ada luaran. Kalau daleman itu namanya dibaj. Kalau sundus itu bagian pakaian luar. Pakaian luar namanya sundus. Maka penduduk sorga itu akan memiliki pakaian dalam dan pakaian luar. Kalau pakaian dalaman itu dibaj, pakaian luaran itu sundus, dan semuanya dari sutra. Wa fi qiraatin aksu madukira bihima, dan pada bacaan yang lain, qiraat yang lain, kebalikan dari apa yang disebutkan pada keduanya. Artinya boleh dibaca thiyabu sundusin khudrin wa istabrakun, boleh dibaca wa fi ukhra birab'ihima, dan pada qiraat yang lain boleh dengan meropakkan keduanya. Thiyabu sundusin khudru wa istabrakun wa fi ukhra bijarrihima, dan pada qiraat yang lain dengan menjarkan keduanya. Boleh dibaca thiyabu sundusin khudrin wa istabrokin. Jadi ada 4 qiraat di situ. Boleh dibaca thiyabu sundusin khudru wa
wa istabrakun. Boleh dibaca thiyabu sundusin khudru wa istabrakin. Boleh dibaca thiyabu sundusin khudru wa istabrakun. Boleh dibaca thiyabu sundusin khudrin wa istabrakin. Jadi kata khudrun dan istabrakun itu dibaca 4 qiraah. Wa hullu asawira min fiddatin. Wa hullu, dan diperindah dengan hiasan-hiasan, asawira min fiddatin, gelang dari perak. Dan mereka dihiasi dengan gelang-gelang yang terbuat dari perak. Wa fi maudhi'in akhara min dahabin, dan pada ayat yang lain dihiasi dengan perhiasan emas. Lil idani, untuk memberitahukan bi annahum, bahwasannya penduduk sorga itu, kekasih-kekasih Allah itu, yuhallawna minan naw'aini, mereka diberikan perhiasan dari 2 jenis ini. Kalau nggak perak, emas. Ma'an wa mufarraqan, baik bersama-sama ataupun terpisah. Wa saqahum rabbuhum syaraban tahura. Wa saqahum, dan memberikan minum Tuhan mereka kepada mereka syaraban tahura, minuman-minuman yang baik. Wasaqahum rabbuhum syaraban tahura, dan Tuhan mereka memberikan minum kepadanya dengan minuman-minuman yang baik. Mubalaghatun fi taharatihi, sangat baik dalam kesuciannya. Wa nazafatihi, dan sangat baik dalam kebersihannya. Bi khilafi khamrid dunya, berbeda dengan khamr di dunia ini. Kalau orang minum khamr di dunia itu rasa-rasa terbang, rasa-rasa aja, melayang-layang kayak orang terbang. Tapi orang yang minum khamr di sorga itu melayangnya benar-benar melayang, terbangnya benar-benar terbang, ngeplaynya itu benar-benar terbang. Inna hadan na'ima, sesungguhnya kenikmatan-kenikmatan ini, kana lakum, adalah untuk kalian, jazaan, sebagai balasan, wa kana sa'yukum mashkura, dan adalah usaha kalian itu disyukuri. Wa kana sa'yukum mashkura, dan adalah usaha kalian itu disyukuri. Dalam riwayat Ibnu Hibban, Allah Subhanahu wa ta'ala, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma khalaqallahu ta'ala syai'an illa ja'ala lahu ma yaghlibu wa ja'ala rahmatahu taghlibu ghadabah. Tidaklah Allah Ta'ala menciptakan segala sesuatu kecuali Allah menjadikan baginya sesuatu yang dapat mengalahkannya. Dan Allah menjadikan kasih sayangnya itu mengalahkan kemurkaannya. Yang pertama, apa saja yang Allah ciptain pasti akan ada sesuatu yang mengalahkannya. Itulah yang disebut dengan bahasa
ekosistem dalam kehidupan dunia. Ini kuat dimakan oleh sesuatu yang lain. Nanti ini dimakan lagi, ini dimakan lagi, ini dimakan lagi, ini dimakan lagi. Seperti itu. Ada orang pinter, pasti di atasnya ada lagi yang lebih pinter. Di atasnya ada lagi yang lebih pinter. Di atasnya ada lagi yang lebih pinter. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan segala sesuatu, pasti Allah jadikan untuk sesuatu itu ada yang mengalahkannya. Ada orang ganteng, pasti ada lagi yang lebih ganteng. Ada perempuan cantik, pasti ada lagi yang lebih cantik. Terus seperti itu, terus seperti itu. Di dunia ini yang paling besar gunung. Oh, berarti gunung paling kuat? Tidak. Allah menjadikan ada sesuatu yang mengalahkannya. Gunung kalah dengan besi. Dibekoin, Cipularang, gunung kebelah dua itu. Sekuat-kuat gunung kalah dengan besi. Oh, berarti besi yang paling kuat. Allah ciptain pengalahnya. Besi itu kalah dengan api. Sekuat-kuatnya baja, sekuat-kuatnya besi, meleleh kalau kena api. Lalu api Allah ciptakan ada yang mengalahkannya. Api kalah dengan air. Padam. Oh, berarti air yang paling kuat. Sekuat-kuatnya air kalah dengan angin. Tsunami yang menghempasnya ke daratan itu angin. Sebesar-besar ombak di lautan itu angin. Yang menjalankannya, yang mengaturnya angin. Tapi sekuat-kuatnya angin, angin tetap kalah dengan manusia. Kipas angin lagi kencang banget, manusia udah pakai remote dari jauh doang, tek, mati dia. Angin kalah dengan manusia. Oh, berarti manusia yang paling kuat. Pasti Allah membuat sesuatu yang dapat mengalahkannya. Sekuat-kuat manusia, segagah-gagah manusia, kalah kalau dengan ngantuk. Kalau dengan ngantuk rebah juga. Oh, berarti ngantuk yang paling kuat. Allah kalahkan dengan sesuatu. Ngantuk itu nggak bisa tidur. Ngantuk itu akan hilang kalau orang itu lagi banyak masalah. Orang lagi banyak masalah, nggak bisa tidur. Gelipak, gelipuk, gelisah, lala, lolo, bingung karena banyak masalah. Orang nggak bisa tidur kalau lagi banyak masalah. Itu artinya ma khalaqallahu ta'ala syai'an illa ja'ala lahu ma yaglibuh. Tidaklah Allah menciptakan segala sesuatu kecuali Allah akan menjadikan sesuatu itu ada yang akan mengalahkannya. Pasti ada yang ngalahin. Maka yang kedua, wa ja'ala rahmatahu taglibu ghadabah, dan Allah menjadikan kasih sayangnya mengalahkan kemurkaannya. Allah pengen marah, nggak jadi karena saking sayangnya. Allah ingin murka, nggak jadi karena rahmatnya. Tsumma qala inna nahnu wallahu a'lam bishawab. Ibu bapak hadirin yang dimuliakan Allah, ada tambahan sedikit fotokopi yang sudah dibagikan. Ada yang belum? Belakang belum, belakang.
Bismillahirrahmanirrahim. Wa adadul maharimi thamaniyata asyara. Jumlah wanita mahram itu ada 18 orang. Ada namanya wanita mahramiyah, ada wanita ajnabiyah. Wanita mahramiyah atau wanita mahram itu ada 18. Dan pengertian definisi wanita mahram artinya wanita yang haram dinikahi, yang apabila kita bersentuhan, bersalaman dengannya tidak batal wudhu, itu namanya mahram. Cuman orang kita bukan menyebut mahram, muhrim. Nggak ada muhrim sebenarnya. Muhrim itu artinya orang yang berpakaian ihram, mau haji, mau umroh, itu namanya muhrim. Jadi besok-besok ganti, jangan penyebutan kata muhrim lagi, tapi mahram. Kita kan gitu, maaf ya, bukan muhrim, mahram. Lalu ada wanita ajnabiyah. Yang pertama wanita mahramiyah, yang kedua ajnabiyah. Kalau ajnabiyah artinya wanita asing yang kita boleh menikah dengannya, yang bersalaman dan bersentuhan kulit dengannya batal wudhu. Jadi kontradiksi itu. Kalau mahram haram dinikahi, bersentuhan dan memegang bersalaman dengannya nggak batal wudhu, itu mahram. Kalau ajnabiyah yang kita boleh menikah dengan mereka, bersentuhan dan bersalaman dengannya batal wudhu. Maka jumlah wanita mahram itu ada 18, yaitu yang pertama 7 sab'atun minan nasabi, 7 orang perempuan dari jalur keturunan atau nasab. Ada 7 orang. Lalu yang kedua 7 orang perempuan yang sama dari jalur sesusuan. Lalu yang ketiga 4 orang perempuan dari jalur pernikahan. 7 tambah 7, 14 tambah 4, 18. Yang pertama sab'atun minan nasabi, 7 orang perempuan dari jalur keturunan. Wahiyal ummu wal bintu wal ukhtu wal ammatu wal kholatu wa bintul akhi wa bintul ukhti. Yang pertama ibu terus ke atas. Ibu kita terus ke atas. Ibu kita punya ibu, ibunya punya ibu, ibunya punya ibu, terus ke atas. Itu mahram kita semua itu. Artinya kita nggak batal bersentuhan dengannya dan haram menikah dengannya. Yang kedua anak perempuan. Anak perempuan terus ke bawah. Anak perempuan kita punya anak perempuan, punya anak perempuan, punya anak perempuan, terus ke bawah, itu mahram kita namanya. Yang ketiga saudari perempuan. Yang keempat bibi dari jalur bapak. Yang kelima bibi dari jalur ibu. Kalau bibi paman dari jalur bapak, itu kalau paman namanya amun, kalau bibi namanya ammatun. Kalau bibi paman dari jalur ibu, paman dari jalur ibu namanya kholun. Bibi dari jalur ibu namanya kholatun. Jadi amun dan ammah, paman bibi dari jalur bapak. Kholun dan kholatun, paman bibi dari jalur ibu.
Nah, baik bibi dari jalur bapak, bibi dari jalur ibu, itu mahram kita. Lalu yang keenam, anak perempuan dari saudara laki-laki. Apa namanya? Keponakan. Lalu anak perempuan dari saudari perempuan. Apa namanya? Ya sama, keponakan juga. Nah, keponakan dari saudara laki-laki kita, keponakan dari saudari perempuan kita, itu mahram. Artinya kita sama ponakan, baik itu ponakan dari saudara laki, ponakan dari saudara perempuan, kita bersalaman dengannya, nggak batal wudhu sama ponakan, dan haram menikah dengannya. Berbeda seandainya anak-anak paman dan anak-anak bibi dengan kita. Nah, itu bukan mahram. La tahrumu banatul a'mam wal ammat wal akhwal wal kholat. Tidak haram menikahi anak-anak paman kita atau anak-anak bibi kita, baik dari jalur bapak ataupun dari jalur ibu. Berarti apa kita? Sepupu. Kalau secara hukum syariat, keponakan dengan keponakan, sepupu dengan sepupu, itu bukan mahram. Kita sama sepupu kita bersalaman, bersentuhan, ya batal wudhu, karena boleh menikah dengannya. Sepupu dengan sepupu boleh menikah. Tetapi syariat itu walaupun membolehkan, ada kalau bisa jangan dengan saudara, karena khawatir kalau seandainya nanti ada perceraian, bukan hanya rumah tangganya yang berantakan, nanti hubungan keluarganya juga bisa jadi pecah. Tapi kalau secara hukum syariat, anak-anak paman itu bukan mahram, anak-anak bibi itu bukan mahram. Kita boleh menikah dengannya, bersentuhan dengannya batal wudhu. Baik itu paman dari jalur bapak ataupun paman dari jalur ibu. Atau seumpama an yakuna laka ukhtun li ummin wa akhun li abin fayajuzu lahu nikahuha. Kalau kita punya saudari perempuan seibu dan punya saudara laki-laki sebapak. Nih kita punya saudari perempuan seibu, punya saudara laki-laki sebapak. Maka saudari perempuan yang seibu dengan saudara laki-laki yang sebapak, ini boleh nikah ini. Ini boleh nikah ini. Haji Agus seumpama punya saudari perempuan seibu namanya Fatimah. Ini Fatimah nih sama Haji Agus seibu tapi beda bapak. Dan Haji Agus punya saudara laki-laki sebapak namanya Ahmad. Nah, si Ahmad sama Fatimah ini boleh nikah. Paham? Paham ya? Belum paham? Saudari perempuan seibu dengan saudara laki-laki sebapak, ini boleh nikah. Jadi Haji Agus punya saudari perempuan seibu dengan saudara laki-laki sebapak, maka Haji Agus itu boleh tuh seumpama dia menikahi si saudari perempuan seibunya dengan saudara laki-laki sebapak, dinikahi. Karena dua-duanya lain, orang lain. Itu bukan mahram. Atau seumpama la yahrumu ala rajuli bintu
zaujil ummi. Tidak haram atas laki-laki menikahi anak perempuan dari suami ibu. Anak perempuan dari suami ibu. Ibu kita punya suami. Suami ibu kita punya anak perempuan. Maka kita boleh menikah dengan anak dari suami ibu kita. Udah nyambung? Udah nyambung? Gampangnya begini. Ada janda sama duda. Duda bawa anak, janda bawa anak. Ini janda sama duda kawin. Maka anak ini janda kawin juga sama ini duda. Jadi anak sama anak kawin, bapak sama emak kawin, boleh. Karena itu orang lain. Jadi ini janda bawa anak, duda bawa anak. Janda sama duda kawin. Pas tinggal satu rumah, anak-anaknya pada berdemenan. Maka anak ini janda boleh kawin dengan anak ini duda. Itu namanya anak perempuan dari suami ibu. Disebut dengan bintu zaujil ummi, anak perempuan dari suami ibu. Ibu kita punya suami. Suami ibu kita punya anak perempuan. Maka kita nih boleh nikah dengan anak perempuan dari suami ibu kita. Udah ketemu? Lalu yang kedua, wala ummihi. Dan kita itu, laki-laki itu boleh menikahi ibu dari suami ibu. Ibu dari suami ibu. Udah ada gambaran-gambarannya. Ibu dari suami ibu. Ibu kita nikah dengan seorang laki-laki. Laki-laki ini kan punya ibu. Maka kita boleh menikah dengan ibu dari suami ibu kita. Ibu kita punya mertua perempuan kan? Ibu kita punya mertua perempuan. Maka kita boleh menikah dengan mertua dari ibu kita, yang tidak lain adalah ibu dari suami ibu. Jadi bapak tiri kita kan punya ibu. Nah, kita nih boleh nikah dengan boleh menikah dengan ibu dari bapak tiri kita. Itu namanya ummihi, bintu zaujil ummi wa ummu, ibu dari suami ibu. Udah ketemu gambarannya? Ibu dari suami ibu. Ibu kita punya suami. Suaminya ibu kita itu punya ibu. Maka kita boleh menikah dengan ibu dari suami ibu kita. Lalu boleh juga kita menikah bintu zaujil binti. Bintu zaujil binti, anak perempuan dari suami anak perempuan. Anak perempuan dari suami anak perempuan. Bintu zaujil binti. Kita nih punya anak perempuan. Anak perempuan kita nikah dengan duda. Yang duda ini punya anak perempuan. Maka kita nih boleh menikah dengan anak perempuan dari suami anak perempuan kita. Atau bahasanya cucu tiri. Cucu tiri.
Kita punya anak perempuan kita kawin sama duda. Dudanya ini punya anak perempuan. Maka kita boleh menikahi anak perempuan dari suami anak perempuan. Namanya cucu tiri. Udah ada gambarannya? Kemudian wala ummu zaujil binti. Boleh kita itu menikah dengan ibu suami dari anak perempuan. Ibu suami dari anak perempuan. Bahasa gampangnya besan. Kita boleh kawin sama besan. Seumpama anak perempuan kita menikah dengan seorang laki-laki. Nah, laki-laki ini kan punya ibu. Maka ibunya boleh nikah sama kita. Kita boleh menikahi dengan ibu suami dari anak perempuan. Besan. Makanya jangan terlalu dekat-dekat sama besan. Ini saking dekatnya sama besan, hati-hati, itu bukan mahram kita. Kita boleh nikah sama dia. Kalau seandainya suaminya itu meninggal, lah besan sama besan boleh menikah. Lalu ummu zaujatil abi, ibu istrinya bapak. Ibu istrinya bapak. Bapak kita punya istri. Istri bapak kita kan punya ibu. Maka kita nih boleh menikah dengan ibu istrinya bapak. Sudah ketemu gambarannya? Ya, terus wala ibnatiha. Dan boleh kita menikah dengan anak perempuan dari ibu istri ayah, atau yang disebut dengan bibi tiri. Anak perempuan dari ibu istri ayah. Ayah kita punya istri. Istrinya itu kan punya ibu. Nah, ibunya dari istri ayahnya punya anak perempuan. Itu namanya bibi tiri. Lalu ummu zaujati ibnin, boleh menikah dengan ibu istrinya anak laki. Ibu istrinya anak laki. Kita punya anak laki. Anak laki kita punya istri, istrinya punya ibu. Kita boleh menikah dengan ibu dari istrinya anak laki, yang disebut dengan besan. Wala zaujatur rabib, dan boleh menikahi istri dari anak tiri. Jadi anak tiri punya istri, setelah anak tiri itu meninggal, maka kita boleh menikahi istrinya. Wala zaujatur rabi, dan boleh juga menikah dengan istri ayah tiri. Ayah tiri kita punya istri meninggal, maka kita boleh menikahi istri dari ayah tirinya. Atau seumpama istri kita punya ibu tiri. Istri kita punya ibu tiri. Bapak dari istri kita menikah lagi dengan perempuan. Nah, perempuan itu tidak lain adalah mertua tiri kita. Maka seumpama setelah istrinya meninggal, maka kita boleh menikah dengan mertua tiri kita. Karena orang lain. Atau bahkan istrinya yang nyuruh.
Pas bapaknya meninggal, kata istrinya, "Pak, itu ibu tiri saya kesian, kagak ada yang nafkahin, udah papa kawinin aja, nggak apa-apa." Begitu seumpama. Ada kira-kira yang begitu? Ya, nah itu 7 orang perempuan dari jalur keturunan. Nah yang kedua, 7 orang perempuan yang sama dari jalur sesusuan. Jalur sesusuan. Dan syarat menjadi saudara sesusuan apabila disusui di bawah usia 2 tahun dan 5 kali kenyang. Hari ini ditetein kenyang 1, besok ditetein kenyang 2 sampai 5 kali, sah jadi saudara sesusuan. Seumpama Haji Agus itu pernah disusuin bareng sama Luna Maya. Seumpama begitu kan. Berarti tuh Haji Agus udah mahram sama Luna Maya. Dan bukan hanya haram menikah dengan Luna Maya, tapi dari 7 orang perempuan yang sama yang haram nikah dengan Haji Agus. Yang pertama ibu susunya. Yang kedua anak perempuannya yang sesusuan. Luna Maya punya anak perempuan. Haji Agus haram menikah dengan anaknya Luna Maya. Karena Haji Agus sama Luna Maya saudara sesusuan. Lalu yang kedua, yang ketiga saudari perempuan, ya Haji Agusnya sama Luna Maya. Lalu bibi dari jalur bapak, bibi dari jalur ibu, anak perempuan dari saudara laki-laki, anak perempuan dari saudari perempuan yang sesusuan. Jadi 7 orang dari jalur keturunan, 7 orang dari jalur sesusuan sama. Lalu yang ketiga 4 orang perempuan dari jalur pernikahan. Yang pertama ibu istri, apa namanya, mertua kita sama mertua mahram itu. Seumpama ada orang menikah dengan laki-laki, dinikahin ini perempuan, sah. Baru selesai akad nikah, ini perempuan meninggal dunia. Belum dia apa-apain, meninggal dunia. Maka ini laki-laki haram selamanya nikah dengan ibu istrinya. Selamanya haram nikah dengan ibu istrinya atau mertua. Walaupun belum sempat melakukan hubungan badan. Haram selamanya nikah dengan mertua, nggak boleh. Yang kedua anak perempuan istri, apa namanya, anak tiri. Anak perempuan istri, kalau dia sudah nikah dengan seorang perempuan, yang perempuan itu tidak lain janda. Janda itu punya anak perempuan, sudah melakukan hubungan badan dengan ibunya, sampai kapanpun haram menikahi anaknya. Kecuali kalau seumpama sama ibunya cerai dan belum sempat melakukan hubungan badan. Menikah dengan janda, ini janda saking girangnya dapetin Haji Agus, seumpama begitu. Dikawinin sama Haji Agus, ini janda saking girangnya baru akad nikah meninggal. Ternyata itu janda punya anak perempuan juga. Maka Haji Agus boleh menikah dengan anak perempuan itu janda, karena belum sempat melakukan hubungan badan dan udah cerai. Itu namanya anak perempuan istri. Lalu yang ketiga istri bapak. Istri bapak atau yang disebut dengan ibu tiri kita. Yang keempat istri anak laki-laki, apa namanya, mantu. Nah itu 4 orang perempuan dari jalur pernikahan. Jadi 7 tambah 7 14, 14 tambah 4 18. Sebagaimana firman Allah Ta'ala,
diharamkan atas kamu menikahi ibu-ibumu, anak-anak perempuanmu, saudara-saudara perempuanmu, saudara-saudara perempuan ayahmu, saudara-saudara perempuan ibumu, anak-anak perempuan dari saudara laki-lakimu, anak-anak perempuan dari saudara perempuanmu, ibu yang menyusuimu, saudara-saudara perempuanmu sesusuan, ibu istri-istrimu atau mertua, anak-anak perempuan dari istrimu atau anak tiri yang dalam pemeliharaanmu, dan istri yang telah kamu campuri. Tetapi jika kamu belum bercampur dengan istrimu itu dan sudah kamu ceraikan, tidak berdosa bagimu menikahinya. Dan diharamkan bagimu istri-istri anak kandungmu atau menantu, dan diharamkan pula mengumpulkan dalam pernikahan dua perempuan yang bersaudara, kecuali kejadian pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Yang haram juga perempuan bersaudara, seumpama Fatimah dengan Zainab, haram menggabungkan dua saudara dalam satu pernikahan. Nikahin empoknya, nikahin adiknya, haram. Kecuali jika salah satunya cerai atau meninggal, baru boleh. Namanya seumpama kawin sama empoknya meninggal atau bercerai, maka boleh kawin sama adiknya. Nah, itu namanya bisa naik ranjang, bisa turun ranjang. Maka kesimpulannya, istri itu adalah wanita ajnabiyah atau wanita asing, sehingga menyentuhnya dapat membatalkan wudu menurut pendapat yang kuat dalam madhab kita. Bersentuhan dengan istri dalam madhab kita, madhab Syafi'i, ada syahwat, tidak ada syahwat, mutlak batal wudu. Sedangkan menurut Imam Malik tidak batal wudu kecuali dengan adanya syahwat. Kalau menurut Imam Malik, bersentuhan dengan istri kita kalau ada syahwat batal wudu, kalau nggak ada syahwat tidak batal wudu. Sedangkan menurut Imam Abu Hanifah tidak batal wudu secara mutlak walaupun dengan syahwat. Menurut madzhab Hanafi ini, bersentuhan dengan istri ada syahwat, tidak ada syahwat, mutlak tidak batal wudu. Yang batal wudu menurut Imam Hanafi satu, apabila melakukan hubungan badan. Tsumma wallahu a'lam bishawab. Ya. Ya. Satu kandung. Ya. Keponakan, nisan sepupu namanya. Iya. Tadi sepupu itu bukan mahram. Sepupu dengan sepupu boleh nikah. Iya. Saya adik kakak sama Haji Agus. Ya, saya adik kakak nih sama Haji Agus. Anaknya Haji Agus dengan anak saya itu namanya sepupu. Sepupu itu secara hukum syariat boleh nikah. Boleh. Baik itu saudara laki-laki dengan saudari perempuan atau saudara laki-laki dengan saudara laki-laki, masing-masing punya anak. Itu bukan mahram. Bersentuhan sepupu dengan sepupu batal wudu karena boleh nikah. Boleh nikah. Tetapi kalau bisa dihindarkan. Yang pertama bahayanya pernikahan sepupu dengan sepupu itu anaknya bisa nanti terlahir dalam keadaan sumbing, biasanya tuh sumbing. Dan yang paling bahaya kalau rumah tangga itu berantakan, nanti saudara juga akan terputus. Itu bahayanya.
Lagi? Ya. Kalau dari ponakan ipar itu mahram Bukan mahram kita. Keponakan ipar. Bukan. ipar punya anak kan jadi ponakan. Iya. Itu membatalkan juga. Ya batal wudu. Kita boleh nikah sama dia. Jadi kita punya ipar. Ipar kita punya keponakan. Kita boleh nikah sama dia. Ipar kita punya anak. Iya, ipar kita, bukan dari keponakan kita ya. Bukan dari keponakan kita. Tapi dari seumpama keponakan kita punya suami gitu, atau keponakan kita punya istri. Nah, gitu. Nah, istri atau suami dari keponakan kita punya anak. Itu kan namanya keponakan ipar. Kita bukan mahram. Kita boleh nikah dengan dia. Yang nggak boleh itu kita punya keponakan. Nah, saya sama Haji Agus adik kakak. Haji Agus haram nikah dengan anak saya. Saya haram nikah dengan anaknya Haji Agus. Mahram, keponakan. Tapi kalau ipar orang lain. Makanya ipar itu harus dijauhi. Kan ada filmnya, Ikhbar itu maut. Saudaranya harusnya perempuan gitu. Sama aja. Sama aja. Sama aja. Iya, sama aja. Ini Haji Agus perempuan gitu ya. Saya punya adik perempuan. Nah, saya dengan adik perempuan saya, anak saya dengan adik perempuan saya itu boleh nikah. Karena dia bukan mahram. Bersentuhan wudu batal. Bukan mahram. Baik itu adik laki-laki ataupun adik perempuan, sama tadi. Yang namanya keponakan itu dengan keponakan sujatonya kan misal. Sama aja. Itu kalau di daerah Jawa, nah itu baru ada perbedaan kalau di Jawa. Ya, di Jawa ada perbedaan tuh. Antara boleh laki sama laki dengan perempuan dengan laki, katanya begitu. Di adat, ya. Jadi misalnya saya punya adik perempuan nih, nggak boleh anak perempuan sendiri anak saya dengan anak adik saya kalau perempuan nggak boleh nikah. Ya. Tetapi kalau saya punya adik laki harus boleh. Di Jawa juga begitu. Di Jawa juga begitu. Nah, dengan anak papa boleh. Ya. Kalau secara hukum syariat, dalam pandangan apapun, mau dia laki, mau dia perempuan, sepupu dengan sepupu boleh nikah. Syariat ya, nggak bicara adat. Secara hukum syariat, sepupu dengan sepupu itu boleh nikah, karena dia bukan mahram. Bersalaman tuh batal. Ini sepupu sama sepupu. Bagaimana? Mentang-mentang saudara gua itu. Itu bukan mahram. Dia halal nikah. Nah itu lu berduaan aja lu. Di kamar berduaan aja. Lah orang gua sepupu, saudara. Lah mahram itu. Nggak boleh. Haram. Karena dia boleh nikah secara hukum syariat. Orang tua juga kadang-kadang ngebebasin banget. Biarin sekamar berdua orang sepupuan. Lah itu batal wudu karena dia boleh nikah. Nggak udah di jalur bapak, nggak di jalur ibu, halal nikah dia, boleh nikah dia, dan bersentuhan dengannya batal wudu. Hingga hati-hati, jangan mentang-mentang sepupuan dilepasin aja sekamar berdua. Jangan, dia bukan mahram. Mau jalur bapak kayak jalur ibu kayak sama aja, dia bukan mahram. Cukup? Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Ya qadimal ihsan, ya daimal ma'ruf,
يا كثير الخير لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Allahumma akrimna binuril fahmi wa akhrijna min dhulumatil wahmi wabtah lana abwaaba rahmatik wa anshur alaina hikmatak ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya,